dengan sesama yang beda keyakinan. Mereka itu punya cara ibadah sendiri di hari rayanya. Tapi ada salah satu seorang bapak yang mengatakan, ngapain sih lo ngurusin agama orang lain? Maaf ya Pak, saya punya prinsip, bagiku agamaku dan bagimu adalah agamamu. Dan saya tidak pernah untuk agama lain itu saya mencela, saya mencemooh. Salam Aleikum Bisem Yeshua Hamasyah. Salam damai sejahtera untuk kita semua dan selamat tahun baru. Ini sudah masuk ke tanggal 2 dan kita bersyukur Tuhan masih memberkati. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan ya bagaimana orang-orang muslim sendiri ya mengecam dan juga tidak menyukai bahkan memberikan pesan-pesan menohok terhadap aksi intoleran yang dilakukan oleh orang-orang muslim. Bahkan ada haji, ada ustadz gitu ya, yang menolak ibadah Kristen. Mereka mempersulit kekristenan, harus beribadah di gereja. Sementara mereka mempersulit pembangunan gereja. Jadi selama ini orang Kristen sudah biasa melakukan ibadah di rumah-rumah karena mereka tidak punya izin untuk membangun tempat ibadah. Nah, apakah dengan tidak punya tempat ibadah lalu mereka tidak beribadah sama sekali kepada Tuhannya? Tentu saja tidak. Dimanapun orang bisa beribadah. Kalau seandainya dipakai seperti standar ganda yang dibangun oleh orang-orang intoleran itu, premanisme, radikalisme itu, ya seharusnya seperti di Monas, di trotoar, atau di tempat-tempat umum, itu orang-orang Islam tidak boleh ibadah, tidak boleh mengaji di situ, tidak boleh sholat di situ. Tapi pada kenyataannya teman-teman sekalian, justru di Monas, di mana-mana mereka pakai toa, mereka beribadah. Dan orang Kristen tidak sibuk untuk mengurusin itu. Ya, tidak mempersoalkan hal itu. Nah jadi teman-teman sekalian, mari kita langsung saja untuk mendengarkan apa yang mereka sampaikan berikut ini. Dengan sesama yang beda keyakinan. Mereka itu punya cara ibadah sendiri di hari rayanya. Kasih mereka nggak mengganggu toh panjenengan sedoyo. Mereka apa teriak-teriak di jalan kan enggak. Mereka beliau-beliau ini mau ibadah di hari rayanya. Bersyukur ya, bersyukur saya ini dikelilingi orang-orang yang agamanya Hindu, mayoritas 90% Hindu. Tapi toleransinya di sini kuat. Aku kok gedek ya. Ya Allah, kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Itu dengan sesama makhluk Tuhan loh. Panjenengan seperti itu loh. Gak punya hati. Beliau-beliau itu mau ibadah di hari Natal, di hari raya. Janganlah seperti itu, ya Allah. Cobalah. Kenapa sih sedikit aja nggak punya hati, sedikit saja? Apa jaminan? Hah? Sudah dapat tiket ke surga dengan arogan seperti itu? Tanya saya. Alhamdulillah saya ini di sini mayoritas Hindu. Tapi toleransinya kuat. Gak seperti itu. Sudah gak waras semua. Benar-benar saya itu ya Allah. Segininya sampai mau ibadah sebentar saja di hari Natal. Di hari rayanya beliau-beliau ini semua. Di mana hati nurani kalian ini? Di mana? Di Bali 90% itu Hindu semua. Kalau masyarakat di sini seperti panjenengan, gak tahu di sini tuh. Gak ada orang sini tuh kayak gitu tuh.
Semua menghormati, saling menghormati satu dengan umat yang lain. Justru saling menjaga. Berkacalah dengan masyarakat di Bali. Astagfirullah. Kapan ya sadarnya ya Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya nggak nyangka video saya kemarin bener-bener rame dan banyak komentar-komentar positif. Tapi ada salah satu seorang bapak yang mengatakan, ngapain sih lo ngurusin agama orang lain? Maaf ya Pak, saya punya prinsip. Bagiku agamaku dan bagimu adalah agamamu. Dan saya tidak pernah untuk agama lain itu saya mencela, saya mencemooh, karena pribadi saya di kota saya pada saat sholat Jumat di hari Jumat itu jalan ditutup, dan untuk agama lain itu benar-benar menghormati, mereka tidak keluar rumah, tidak beraktivitas. Begitu pula pada saat maghrib, begitu azan maghrib berkumandang, tetangga-tetangga di sebelah saya tetap langsung kunci pintu dan tidak ada suara. Begitulah indahnya toleransi, saling memahami Pak, bukan mengurusi agama orang lain. Terima kasih. Setiap mau Natal ya, kasihan umat Kristiani, saudara-saudara kita itu kasihan. Mereka mau membuka tempat ibadah untuk izin ibadah Natal, nggak diberi izin. Peraturan dari bupati, dari kotanya, dari daerahnya, beribadah harus di tempatnya, tempat ibadah, nggak boleh di tempat lain, harus ada di tempat ibadah. Kalau memang peraturannya beribadah harus di tempat ibadah, ya udah, harus rata, harus adil. Semuanya ya, beribadah jangan ada yang di Monas, jangan ada yang di trotoar, jangan ada yang di jalanan, biar adil. Kadang ngadi-ngadi kok, gubernurnya, bupatinya ngadi-ngadi, wali kotanya juga ngadi-ngadi kadang. Kasihan, setiap hari menjelang Natal itu selalu aja ada kasus-kasus seperti ini. Miris, miris. Masih dalam suasana Natal. Selamat hari Natal untuk kita semuanya. Tapi perayaan Natal kita tahun ini ya diwarnai sedikit dengan sedikit pengalaman tidak enak, terutama saudara-saudari kita yang ada di Bogor, seperti Anda saksikan di video ini, merasa tidak nyaman karena mereka beribadah di rumah dan ada warga yang keberatan. Saudara-saudara, persoalannya saya pikir bukan itu. Persoalannya adalah kenapa di negara ini namanya Kristen susah sekali mendapatkan izin untuk rumah ibadat. Kenapa warga seolah-olah anti dan warga juga menjadi polisi bagi mereka? Kalau misalnya tidak ada rumah ibadat mereka, ya kenapa tidak difasilitasi? Diberi tempat dong, difasilitasi seperti tempat lain. Mudah sekali. Tetapi yang namanya kebencian itu bermanifestasi dengan berbagai macam cara, berbagai macam ungkapan. Ya, seperti saudara-saudara ini, saya menduga mereka tidak siap bertetangga, tidak siap untuk menerima kehadiran orang-orang